Kita udah mulai nih. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Apa kabar Bu Iflina? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Nina gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Tadi kan Bu Iflina, Bu Ucu sampaikan sama saya bahwa Ibu Iflina mencari saya ya? Iya Bu, saya mencari Ibu dari tadi, tapi nggak jumpa kita ya Bu ya. Iya, iya. Eh, ada tujuan apa Bu Iflina mencari saya? Ini Bu, saya kan lagi sedang ada masalah nih sama siswa saya di kelas. Jadi masalahnya adalah siswa saya sering nggak suka buka-buka sepatu di dalam kelas Bu di saat jam pelajaran. Oh, boleh Bu. Kebetulan saya lagi off jam ngajar. Memangnya masalah yang Ibu hadapi itu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya berharap bukan kondisi kelas itu bisa seperti biasanya. Jadi siswanya aktif menggunakan sepatu tanpa membukanya. Jadi saya berharap semua siswa bisa mengikuti peraturan sekolah, yaitu setiap siswa harus menggunakan sepatu di saat jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Jadi dari percakapan kita ini, Ibu ingin mendapatkan pemikiran yang lebih dalam, Bu ya, Iya, iya Bu. untuk terhadap solusi dari permasalahan Ibu tentang siswa yang membuka sepatu di saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Iya Bu, iya. Nah, Bu Iflina, kira-kira siswa yang sering melepas sepatu itu apakah ada masalah dengan kenyamanan dengan sepatu mereka, Bu? Atau memang kondisinya mereka nyaman dengan tidak bersepatu? Kalau saya perhatikan sih Bu, saya deketin mereka, kalau saya tanya mereka jawabnya, "Bu, kaki saya panas Bu, makanya saya sering melepaskan sepatu." Nah, jawabannya seperti itu. Oh, berarti ini ketidaknyamanannya mereka, berarti kondisinya ketidaknyamanan mereka memakai sepatu akibat dari katanya panas gitu ya. Iya, iya Berarti Bu. kira Bu ada solusinya nggak? Maksudnya karena kan ini katanya panas, ada solusinya nggak? Maksudnya yang sudah Ibu terapkan gitu dan Eee, laksanakan. yang sudah saya terapkan sih Bu, saya sering cuman mengingatkan mereka, maksudnya, ketika saya dapati siswa saya yang sering membuka sepatu, saya sering menasihatinya. Yang pertama saya mengatakan kalau ini peraturan sekolah kita, memang kita harus memakai sepatu setiap pergi ke sekolah. Siswa kami guru saja pakai sepatu, saya menyuruhkan seperti itu. Kemudian saya juga sering mengatakan bahwa kesehatan kaki juga penting ya untuk kita. Tapi mereka biasa saja, nggak ada perubahan. Oh. Apakah ini terjadi memang di semua kelas, Bu, atau memang hanya kelas-kelas tertentu yang Ibu masuk aja, Bu? Kayaknya sih Bu, di semua kelas, tapi rata-rata itu bukan yang perempuan ya Bu. Kalau perempuan sih memang nggak pernah buka sepatu, tapi ini kejadiannya sama siswa kami yang laki-laki Bu. Karena mereka pas datang memang pakai sepatu, cuman pas sampai ke dalam kelas, uh, baru sampai saja mereka langsung sepatunya mereka lepas saja. Jadi terhadap perilaku siswa laki-laki tadi Ibu bilang kan, khususnya terhadap siswa Ya. laki-laki, adakah pengaruhnya suasana kelas itu yang mempengaruhi siswa perempuan akibat yang laki-laki ini membuka sepatunya, Bu? Dan terhadap pengaruh kedisiplinan aturan yang sudah ditetapkan gitu, Bu? Berpengaruh sih Bu, kalau menurut saya karena apa? Ketika mereka melepaskan sepatu otomatis kan kadang aroma sepatunya juga tercium sama teman-temannya sehingga mereka juga sedikit risih dengan aroma ataupun bau-bau yang tidak sedap yang berasal dari sepatu mereka. Sehingga guru juga merasa tidak nyaman di saat mengajar ya.
Iya, iya, iya. Berarti dari yang Ibu masalah yang terjadi sekarang tentang kenyamanan di kelas sudah terganggu akibat bau-bau dari sepatu tersebut. Berarti dari masalah itu yang paling penting sekarang Ibu atasi sekarang masalah kenyamanan di dalam kelas tersebut, Bu ya. Berarti Iya, iya, Bu. selain pendampingan secara individu yang sudah Ibu lakukan tadi masih belum uh, Ada adanya perubahan. perubahan yang Ya, gitu. Adakah ya. langkah lain yang udah terpikirkan sama Ibu untuk menindaklanjuti masalah ini, Bu? Kayaknya sibuk kan, saya harus menetapkan apa, kesepakatan kelas itu harus, kalau dulu kan tidak ada kesepakatan kelas yang menyangkut di dalamnya adalah eh, siswa yang melepaskan sepatu. Berarti sekarang kayaknya saya harus memasukkan itu kesepakatan kelasnya yang bahwa setiap siswa itu harus menggunakan sepatu di saat jam pelajaran. Kayaknya seperti itulah ya, Bu. Oh ya, bagus sekali Bu, brilian sekali pemikiran Ibu. Berarti bukan memang keyakinan kelas itu kan kita buat untuk disepakati oleh semua warga kelas tersebut. Berarti siswa laki-laki pun akan menyepakati kesepakatan kelas yang akan Ibu buat. Iya, iya, Bu. Baiklah, Bu Iflina. Langkah-langkah itu insya Allah kapan Ibu akan realisasikan? Rencana sih Bu segera mungkin ya Bu ya. Berarti besok sudah mulai saya kasih tahu sama anak yang bahwa kita harus membuat kesepakatan kelas yang lain. Berarti supaya apa? Saya berharap mulai hari Senin depan itu tidak ada lagi siswa saya yang ketika belajar itu mereka harus melepaskan sepatunya. Berarti mereka harus belajar dulu supaya terbiasa ya Bu. Jadi terbiasa sehingga mereka menjadi nyaman nantinya ketika di saat mereka menggunakan sepatu. Jadi nggak ada istilah lagi untuk panas kakinya. Oh iya, oh bagus sekali Bu. Berarti kan lebih cepat Ibu menerapkannya lebih bagus ya Bu. Nah dari percakapan kita tadi sebentar, apa yang bisa Bu Iflina ambil kesimpulan dan bagaimana perasaan Ibu Iflina setelah melakukan percakapan dengan saya Bu? Saya merasa sangat senang ya Bu ya, dan saya juga berterima kasih karena berkat kalau sebelum saya berbicara dengan Ibu Nina itu saya tidak terpikirkan untuk membuat kesepakatan kelas bersama siswa saya. Tapi dengan kita sudah berbicara seperti ini, saling sharing, sehingga saya juga akan timbul berarti ide saya supaya saya bisa membuat kesepakatan kelas yang bisa disepakati bersama sehingga nanti timbul kesadaran dari siswa-siswa semua terhadap aturan yang sudah kita buat. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu. Saya ingin tahu lagi bagaimana kelanjutan cerita dari Ibu Iflina tentang pendampingan individu dan keyakinan kelas yang udah Ibu lakukan terhadap siswa dan bagaimana perubahannya nanti. Baik Ibu, baik. Terima kasih Bu sudah sudi mendengarkan celetehan saya, curhat saya Sama-sama Bu Bu. Iflina, Nanti alhamdulillah kalau akan saya, insya Allah nanti akan saya saya sangat senang informasikan. mendengarkan cerita Ibu. Semoga dapat selalu berbagi cerita ya Bu. Iya Bu, iya iya. Nanti saya akan menginformasikan kembali bagaimana perubahan siswa saya di sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Demikianlah percakapan coaching yang kami lakukan. Saya sebagai coach Nina Ayuni dan Bu Iflina sebagai coaching.